Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Garvin Randika Wibowo dengan NIM akhir 66. Di sini saya akan menjabarkan terkait mengerjakan studi kasus satu dan 2 untuk promodel. Nah, di mana di sini ada studi kasus yang pertama itu adalah PT Nusantara adalah perusahaan yang bergerak pada bidang manufaktur, di mana hasil produksinya itu adalah uh, binder, yang di mana binder itu terdapat dua bagian, yaitu ada bagian plastik sebagai cover dan bagian besi sebagai pengait kertas binder. Nah, di sini ada prosesnya, proses produksinya itu yang pertama itu ada proses gudang bahan baku, kemudian ada proses peleburan, pencetakan, finishing, hingga masuk lagi ke proses gudang plastik jadi. Nah, oke, kita masuk dulu ke pro modelnya. Tampilan pro modelnya seperti ini. Kita bisa dulu masuk untuk membuat file yang baru dengan cara new. Kemudian kita tulis namanya itu adalah studi kasus satu. Kalau udah, maka kita akan masuk dulu ke proses yang pertama, kita close aja, yaitu tahapan yang pertama itu adalah kita membuat lokasi. Yang dimana pada bagian build ini kita klik, terus kita masuk ke lokasi. Nah, kita akan memasukkan lokasi ini sesuai dengan eh, lokasi yang ada pada di studi kasusnya, yaitu ini. Itu adalah lokasi gudang bahan baku, lokasi peleburan, lokasi pencetakan, finishing, hingga gudang pasti jadi. Nah, kita masukin dulu ininya. Nah, jadi tuh di sini ada grafik. Nah, grafik itu adalah icon untuk menggambarkan sebuah lokasi gudangnya di sebuah proses itu. Nah, yang pertama itu kan ada gudang bahan baku ya. Nah, ada gudang bahan baku, maka kita buat dulu gudang bahan baku. Nah, gudang bahan baku di sini kita bisa representasikan tuh dengan gedung aja ya. Kita klik, kita klik di sini. Nah, ini kita klik aja di layoutnya ini. Kita bisa kecilin. Di sini kita kecilin. Kemudian kita bisa beri nama. eh, ini kita beri nama sesuai dengan studi kasus gudang bahan baku. Nah, di sini ada kolom kapasitas ya. Nah, kolom kapasitas itu kita bisa lihat di studi kasusnya bahwa di sini tuh kapasitasnya itu di mana bahan baku itu pertama kali datang ke gudang bahan baku itu kapasitas memiliki 50 unit ya. Maka kita beri 50 unit kapasitasnya. Nah, kalau udah kita bisa menambahkan ini icon baru, lokasi baru ya. Itu selanjutnya tuh kan ada peleburan. Nah, kita buat di sini peleburan. Anggaplah peleburan itu ikonnya itu adalah yang ini ya. Sebenarnya bebas. Nah, gini. Kita buatnya berjejer gini. Ini kita beri nama peleburan. Kapasitas satu saja. Kemudian kita tambahkan lagi enter untuk ke pencetakan. Pencetakan itu kita anggaplah ini deh untuk yang dapat merepresentasikan ikonnya itu. Kita list pencetakan, lalu kita tambahkan lagi yang tahap terakhir itu ada finishing. Finishing, finishing pakai ini aja tabel finishing. Kemudian yang terakhir adalah gudang plastik jadi ya. Gudang plastik jadi kita pakai ini aja icon building lagi. Oke. Nah, setelah itu kita bisa memberi nama dengan cara pada bagian grafik ini kan ada checkbox nih, new. Checkbox new ini kita unchecklist saja, terus kita pasang teks ini, kita klik teks, lalu kita klik ke bagian icon yang dituju. Nah, ini nanti akan muncul nama. Untuk masing-masing kita beri ini. Oh ya, ini ntar ya. Kita klik dulu ini, baru kita beri ini. Kalau udah kita bagian lokasi sudah kita eh, berikan ini ya, sesuai dengan yang di studi kasusnya.
Oh ya, ini kita beri gudang plastik jadi ya. Maka kita lanjut ke tahapan selanjutnya. Nah, tahapan selanjutnya itu adalah pada bagian build ini, kita akan memberikan entitasnya terlebih dahulu. Nah, kita bisa menggunakan icon ini aja untuk merepresentasikan bahan baku yaitu adalah plastik. Jadi entitas itu adalah untuk yang menjadi pergerakan suatu objek di simulasikannya untuk melihat eh, apa pergerakan objeknya gitu. Itu adalah plastik. Kita beri nama plastik. Nah, ketika sudah kita pasang entitasnya, kita lanjut ke tahapan selanjutnya itu adalah processing. Nah, processing di sini itu kita bisa nih kita X oke build processing ya. Nah, kita bisa memberi entitasnya dulu itu adalah plastik, kemudian lokasinya itu yang pertama itu ada gudang bahan baku. Untuk operasinya di sini dia nggak ada ya. Dia nggak melakukan operasi apapun di gudang bahan baku, jadi kita biarkan kita abaikan saja. Kemudian untuk pada bagian yang routing ini, oke, pada bagian routing output ini kita sama plastik, destinasinya tuh menuju ke dari gudang plastik jadi menuju ke peleburan. Maka kita destinasinya tujuannya adalah peleburan. Terus ada move logic. Nah, move logic ini adalah perpindahannya, waktu perpindahan dari gudang bahan baku menuju ke peleburan. Kalau kita dilihat di sini, bahan baku dibawa ke proses peleburan tuh waktu transfer itu 1,5 menit. Jadi kita tulis sepanjang 1,5 menit. Move logic kita klik gini caranya. Kemudian ada bagian ini build. Ini ada itu namanya itu apa logic builder ya. Kita pilih yang move for. Kemudian tadi dipindahkan waktu transfernya adalah 1,5 menit dari proses bahan baku yang dibawa pada proses peleburan tersebut ya. Jadi 1,5 menit. Di sini kita beri 1,5 dan menitnya di sini kita klik. Terus kita paste. Udah, kita lanjut ke proses selanjutnya itu adalah kita enter dulu di bagian proses untuk menambahkan lokasi selanjutnya itu adalah lokasi peleburan ya. Kemudian kita jangan lupa diberikan. Kemudian di sini dia tuh diproses. Diproses selama 6 menit ya di proses peleburan itu. Maka kita berikan prosesnya ini, operationnya kita klik dan kita pincit build dan kita ininya logic builder itu wait. Kemudian kita beri tadi sebanyak sepanjang 6 menit ya. 6 menit baru kita paste. Dan udah seperti ini, kita lanjut ke tahap selanjutnya tuh routingnya ya, routing output. Nah, routing outputnya jangan lupa ini plastik, destinasinya dari peleburan menuju ke pencetakan. Nah, destinasinya pencetakan, lalu ada move logic. Dan move logic kita lihat dulu, ini dari peleburan nih ke pencetakan ini berapa? Lamanya itu kita cek di sini selama 1 menit ya waktu transfernya. Maka kita berikan saja selama 1 menit move for ya. 1 menit pace. Kita close. Oh, udah, kita lanjut ke lokasi selanjutnya itu adalah pencetakan. Entitasnya tetap plastik sama. Nah, di pencetakan ini dia itu waktu prosesnya itu dia tuh memiliki beberapa urutan waktu gini. Nah, ini gimana caranya itu adalah dengan kita tuh mencari dengan distribusi. Nah, cara mendapatkan distribusinya itu kita tuh bisa menggunakan ini ya. Bagian ini, oke. Nah, pada bagian atas ini itu ada yang berwarna biru, itu namanya adalah start fit, start fit. Nah, di sini, nah jadi nanti
yang di studi kasus ini waktu prosesnya itu kita masukkan ke sini ya, ke subfit dokumen data table-nya. Nah, karena aku udah bikin ininya di Excel, jadi tinggal bisa dipaste aja dan dia ngikut. Kalau udah kita langsung ke pencet auto fit. Kalau udah dimasukin ke sini data table, selanjutnya adalah auto fit. Nah, di auto fit ini nanti kita pilih distributionnya itu apa bentuknya. Kita pilih yang unbounded. Terus kita oke. Nah, kalau udah dapat di sini distribusinya itu nanti muncul beberapa distribusi itu yang layak, yang yang memungkinkan untuk digunakan. Nah, di sini ada tiga distribusinya yang dapat digunakan. Itu ada normal, ada distribusi normal, ada distribusi uniform. Nah, di sini tuh ada rank, ada acceptance. Nah, acceptance ini tuh yang membuktikan bahwa distribusi itu layak digunakan. Nah, karena ketiganya layak digunakan, maka kita pilih rank yang terbesar. Itu adalah distribusi normal. Nah, distribusi normal ini kan 2,9 dan ada 0,989. Nah, ini kita catat. Nih, bisa diklik ini. Kita bisa catat dan masukkan ke sini ke operasinya ya, waktu untuk menentukan waktu operasinya itu build, kemudian ininya wait, dan nah di sini yang beda itu dia tuh kita pilih yang distribusi function. Nah, distribusi function ini kita bisa pilih yang distribusi normal. Tadi minnya itu adalah eh, 2,9 ya, 2,9. Oke. Lalu kita pinjit standar deviation-nya adalah 0,989 sesuai yang tadi. Oke, benar. Maka kita pencet return. Habis itu return dan kita paste. Kalau udah lanjut ke routingan lagi. Ada routingan output. Nah, outputnya kita pencet dulu plastik destinasinya dari pencetakan menuju ke finishing. Lalu ada move logic. Kita lihat dulu di studi kasus. Oke, di proses finishing. Nah, ditransfer selama 1 menit dan diproses selama 3 menit. Jadi di prosesnya itu ditransfer 1 menit dan akan diproses selama 3 menit untuk di finishing. Jadi dia 1 menit ya di sini. Move fornya 1 menit, 1 menit paste. Oke udah. Kita buat dulu yang baru, lokasi baru, yaitu adalah finishing. Jangan lupa entitasnya itu plastik ya. Dan operasinya itu tadi wait-nya itu kita pencet wait dan tadi diproses di situ selama 3 menit ya. Oke. Nah kalau udah tadi 3 menit kan, ya 3 menit. Oke, lanjut ke routingnya. Outputnya tetap plastik, destinasinya dari finishing, maka ke ditransfer ke gudang plastik jadi. Selanjutnya ada move logic. Kita lihat dulu di ini. Dah, cover yang udah selesai di finishing itu akan dibawa ke gudang dengan waktu transfer 2 menit. Maka di sininya tuh move logicnya tuh pergerakannya itu adalah 2 menit menuju ke gudang. Wah, ntar. Ini kelebihan ini. Oke. Oke, kita tambahin dulu untuk ke lokasi yang terakhir adalah gudang. Nah, entitasnya plastik, kemudian operation ini kan dia kan nggak ada diproses, nggak ada proses apapun kan, cuma disimpan, maka nggak usah diabaikan saja. Nah, tapi jangan lupa untuk tetap di routing. Itu outputnya itu plastik dan destinasinya di sini adalah exit. Untuk move logicnya dia sudah sampai di situ, maka nggak usah diapa-apain lagi. Maka untuk tahap ini sudah selesai. Oh, ini salah ya. Tar, ini membuktikan. Wait. Oke, dari finishing, destinasinya adalah gudang plastik jadi. Nah, dari gudang plastik jadi, ini destinasinya adalah exit. Exit. Oke, bentar ya. Di sini tuh ada salah karena dia ininya itu garisnya tuh nggak.
Nggak ini ya. Coba kita kembali dulu ke bagian lokasi. Kita kita jarak kasih jarak ya. Oke, coba kita kembali lagi ke bagian processing. Ini benar, ini ke sini, pencetakan. Oh ya, ini pencetakan ini salah ya. Ini dia dari pencetakan ke finishing benar ya. Lalu yang dari peleburan, kita cek peleburan ke pencetakan ini harusnya benar. Kemudian yang bagian finishingnya ini menuju gudang plastik jadi ya. Coba kita ulang lagi untuk yang ini. Move for, ininya itu 2 menit dan eh, oh double. Nah, dan oke, ini error. Ini finishing. Destinasinya gudang plastik jadi. Benar ya harusnya. Kemudian ini dia menuju exit. Apa begini ya? Pencetakan menuju finishing, dari finishing menuju gudang plastik jadi, gudang plastik jadi menuju exit. Dan harusnya benar ini. Oke, ini kayak salah di mana ya? Coba ya. Oke, harusnya benar ya. Oke, ini kan peleburan menuju pencetakan. Benar. Pencetakan menuju ke finishing. Benar. Nah, dari sini destinasinya itu harusnya gudang plastik jadi. Benar. Dan ini exit tuh harus ke exit. Dia nggak ke pencetakan. Hmm, coba kita ulang ya. Ini kita hapus dulu. Edit kita delete. Nggak kehapus ya. Oke. Outputnya plastik, destinasinya exit. Logiknya ini tadi movernya tuh sebanyak 2 menit ya. Oke, harusnya bener ya. Oke. Nah, kalau udah, kita lanjut ke tahap selanjutnya itu adalah eh, ke arrivals. Nah, kalau kita lihat dari studi kasusnya ini, eh, untuk pembuatan cover kedatangan bahan baku tuh, plastik itu terjadi setiap 10 menit sekali sebanyak 14 kali kedatangan. Yang dimana eh, tadi itu ada, kalau kita dilihat di sini tuh ada kuantitasnya, ada occurrence dan frekuensi. Nah, occurrence yang mana? Occurrence adalah sebanyak 14 kali kedatangan ini, dan frekuensi itu adalah selang
sang terjadinya itu adalah 10 menit. Jadi tiap 10 menit pembuat apa kedatangan ya. Jadi kita tulis di sini tuh frekuensinya tadi itu 10 kali dan kejadiannya adalah 14 kali. Untuk kuantitasnya tadi kita diberi 4 ya di masing-masing kedatangannya. Ya, occurrence-nya 14, frekuensinya 10 kali. Oke, benar. Nah, kalau udah seperti kita, kalau udah arrival kita berikan, maka tahap selanjutnya itu adalah ke bagian simulasinya. Dan kita bisa cek dulu option. Nah, di option ini, kita pilih run length-nya itu adalah time only, kemudian runtime, dan runtime ini dia mengikuti ini satuannya. Nah, karena satuannya kita itu di sini itu adalah 8 jam ya, 8 jam dari studi kasusnya, maka kita hour ya, jam, hour. Dan runtime itu adalah 8. Maka kita bisa running di sini. Kita klik OK dan klik yang hijau ini kita bisa play. Oh ya, sebelum kita running itu, kita bisa save dulu. Kita bisa kita bisa bikin folder dulu ya baru ya. Kasus di sini. Oke. Nah, ini kita beri nama studi kasus satu. Save. Ada error arrival record has no location specified. Oh ya, kita jangan lupa beri dulu jadi di build ya, di arrival itu lokasinya jangan lupa. Tadi lupa ya. Oke, tadi lokasinya tuh ada di gudang bahan baku, entitasnya tuh plastik. Oke, kita bisa running baru. Dan hasilnya seperti ini. Ini ada lokasi, lokasi state single, ada file, entity, entity state-nya seperti ini. Dan maka studi kasus selesai, studi kasus satu selesai. Kita lanjut ke studi kasus 2. Kita bisa buat, kita X dulu yang ini, file, terus kita new. Kita save aja untuk studi kasus yang kedua. Studi kasus 2. Oke, time unitnya ada minute, distance unitnya adalah feet. Kita oke. Kita lanjut ke tahapan yang tadi, sama seperti tadi, itu adalah lokasi. Dimana kita nentuin dulu untuk yang studi kas 2 ini. Nah, jadi studi kas 2 ini tuh, itu adalah bagian yang, bagian pengait besinya. Pengait kertas bindernya tuh materialnya besi. Nah, di sini ada prosesnya seperti ini. Ada mulai dari kedatangan besi, masuk ke proses conveyor input, hingga ke gudang besi. Nah, kita buat dulu lokasinya ya. Untuk yang ini kita misalnya ya, kita kasih truk aja untuk proses yang ini kedatangan besi. Nah, di sini ada conveyor kan, conveyor input. Nah, conveyor input itu adalah yang grafik yang ini, icon yang ini. Kita klik kiri, terus klik lagi ke sini, klik kiri lagi ke sini. Baru klik kanan. Maka udah seperti ini. Itu untuk conveyor input. Oh ya, jangan lupa untuk diberi namanya terlebih dahulu. Ini tuh namanya adalah kedatangan besi dan conveyor input. Kedatangan besi. Bawahnya conveyor input. Dan di sini ternyata ada kolom kapasitas. Kita jangan lupa juga untuk memberi kapasitasnya sesuai di studi kasus. Di mana kita kalau kita baca di sini kapasitas gudangnya itu adalah 100 unit dan kapasitas konveyor itu juga memiliki kapasitas yaitu sebesar 15 unit. Jangan lupa kita beri juga untuk kapasitas 100 dan ini adalah 15. Kita bisa buat lagi ke tahapan selanjutnya itu adalah pemotongan. Pemotongan kita anggaplah eh, icon yang mempresentasikan pemotongan itu adalah ini.
Habis pemotongan ada perakitan. Habis perakitan tadi ada finishing ya. Perakitan tuh anggaplah ini aja. Kemudian ada finishing tuh table aja gambarnya. Terus dari finishing tuh ada conveyor output lagi menuju ke gudang ya. Conveyor seperti ini, kita klik kanan, terus ke atas aja. Terus ada, oh bentar salah. Kita edit dulu. Ntar kita bikin ulang lagi di sini ke atas. Oke. Nah, terus tadi ada gudang ya, gudang besi ya, penyimpanan. Gudang itu kita anggaplah itu tuh warehouse apa ini aja building aja ya. Oke. Nah, oke. Lanjut kita beri nama dulu ya. Kita beri nama jangan lupa ini tadi ada pemotongan, perakitan, terusnya ada finishing. Oh ya, ini kita hapus aja dengan cara edit terus delete. Dan ini itu ada conveyor output. Kemudian ini ada gudang besi. Diperhatikan untuk kapasitas gudang besi itu sama dengan yang kapasitas awalnya, yaitu adalah kapasitas kedatangan besi seperti sebelumnya. Oke, kalau udah kita bisa lanjut ke tahapan selanjutnya. Oh ya, di sini jangan lupa untuk diberi nama juga ya. Caranya dengan cara men-unchecklist new ini, terus yang teks. Kita beri nama masing-masing setiap ini nggak usah convert. Oke, kalau udah kita lanjut tahap selanjutnya itu adalah kita klik build, kemudian kita berikan entitasnya. Entitasnya itu adalah eh, besi ya. Kita cari dulu gambar yang sesuai, yang cocok. Ntar di sini yang dapat merepresentasikan material besi ya. Jangan lupa diberi nama. Itu adalah besi. Kalau udah kita beri entitasnya, kita lanjut ke tahapan selanjutnya adalah bagian processingnya. Nah, ini oke. Entitasnya adalah besi. Lokasinya itu yang pertama adalah kedatangan. Dan dia nggak memproses apapun, maka kita abaikan. Lanjut ke routing. Routingnya tetap besi. Dia menuju ke pemotongan. Nah, untuk move logiknya itu proses transfernya dari ketegangan besi ke conveyor input. Oh ya, bukan ke pemotongan ya guys, ke conveyor input dulu. Oke, move logiknya kita lihat di studi kasusnya bahwa proses pemotongan besi menjadi 3 bagian dengan waktu proses 3 menit. Oh bukan, yang ini ya, dibawa ini. Nih, kemudian dibawa ke mesin conveyor waktu transfer 0,3 menit. Oke, jadi 0,3 menit ya ininya ya. Kita apa palu, terus move forward dan 0,3 menit transfernya dari ke menuju ke conveyor. Oke, kalau udah kita buat baru di sini. Lokasi barunya adalah ke conveyor inputnya di oke prosesnya di sini jangan lupa entitasnya. Nah, di conveyor input nih juga nggak ada proses ya dia. Kalau kita lihat di sini dia nggak ada prosesnya, dia cuman mentransferkan aja proses pemotongan besi. Conveyor 15 ini proses pemotongan ini dipotong menjadi 3 bagian. 3 bagian dengan waktu prosesnya tuh 3 menit. Itu di pemotongan ya. Oke, jadi di conveyor ini nggak ada juga ini ya, apa outputnya jangan lupa dulu diisi destinasinya tuh di ke pemotongan. Move logicnya ini kalau kita lihat di sini dia nggak diberi ya pemotongan, dia nggak ada diberi waktu transfernya.
Ya guys, oke kita lanjut aja. Maka diabaikan aja ini. Kita lanjut ke lokasi selanjutnya. Kita enter. Lokasi selanjutnya adalah di pemotongannya. Jangan lupa entitasnya adalah besi. Kemudian di operasinya itu dia akan diproses kan dengan waktu prosesnya itu 3 menit. 3 menit ya. Dan dia itu dipotong menjadi 3 bagian. Nah, jadi caranya itu di sini kita jangan lupa nih menggunakan eh tar operasinya diklik dulu, baru kita klik ini eh palunya, terus kita wait, klik yang wait. Nah, di sini kita pilih yang kita masukkan tadi tuh waktu prosesnya tuh 0, mana tadi? Oh nih 3 menit. 3 menit waktu prosesnya. Kita paste 3 menit di sini. Terus outputnya itu besi menuju ke perakitan. Nah, proses transfernya itu berapa? Oh ya, karena di sini tuh sebenarnya ada buffer ya. Lupa. Oke, ada buffer. Jadi kita buat dulu buffernya. Tadi kita kembali dulu ke simulasi, ke build, terus lokasi, terus ada buffer di sini. Buffer kita gambarkan ini aja buffernya. Itu ada buffer. Nah, itu kita beri nama dulu buffer ya. Buffer, kemudian itu ininya itu kapasitasnya infinite. Karena nggak dikasih tahu di ini kapasitasnya jangan lupa diberi nama. Oke, buffer. Nah, ini ya, ini untuk menghindari penumpukan setelah proses pemotongan, perusahaan membuat tempat penampungan sementara atau buffer di antara proses pemotongan dan perakitan. Jadi dia nanti akan dialir setelah di bagian pemotongan ini akan dialirkan ke dua tempat yaitu perakitan atau buffer gitu. Oke, kita lanjut lagi ke processing. Nah, di sini tuh di pemotongan, nah di sini tuh nanti ada buffer guys. Jadi kita tambahin di sini tuh destinasinya tuh dua ya. Jadi ada buffer. Nah, di sini di bagian conveyor input ini karena tadi 3 bagian, maka firstnya ini adalah 3 ya. Nanti akan menjadi outputnya 3 di sini buffer. Lalu kita lihat dulu, kemudian dibawa ke proses perakitan dengan waktu transfer 0,5 menit. Perakitannya 0,5 menit. Ini beri move for 0,5 menit. Terus yang buffer, ini sebagian besi yang telah dipotong ditransfer menuju buffer dengan waktu 0,3 menit. 0,3 menit. Baru dinyalakan ke perakitan lagi 0,2. Jadi 0,3 ya di sini. Ini tuh 0,3 move for. Oke. Kalau udah kita buat dulu lokasi selanjutnya. Lokasi selanjutnya adalah buffer. Jangan lupa entitasnya adalah besi. Nah, tadi di buffer ini dia nggak ada melakukan operasi apapun, maka kita diabaikan. Lanjut ke routing, outputnya besi, destinasinya itu menuju ke perakitan baru. Nah, tadi dari yang buffer ke menuju perakitan adalah 0,2 ya. Maka kita berikan di sini itu 0,2 move for. Wait, move for ya. 0,2 menit. Menit. Salah. Wait, oke. Paste 0,2 menit. Oke, close. Kita lanjut ke selanjutnya. Kita buat baru lagi. Entitas lokasi yang selanjutnya adalah di bagian finishing. Nah, di finishing ini dia tuh eh
Oh ya, ke bagian perakitan dulu ya. Sorry, sorry. Ke bagian perakitan dulu. Nah, di bagian perakitan kita klik operasinya tuh. Dia tuh tadi tuh kalau kita lihat di sini tuh dia tuh menggunakan distribusi uniform. Maka kita buat dulu ininya dia berbeda ya. Dia menggunakan distribusi, dia weight, baru tuh kita pilih distribusi function terus yang uniform. Untuk minnya tadi tuh 6, baru sorry, baru min 6, baru half range-nya itu adalah 7. Baru kita return, baru kita paste. Ini hasil seperti ini. Baru kita lanjut ke routingan lanjutnya. Ini tetap besi, destinasinya dari perakitan menuju ke finishing. Nah, dari perakitan menuju finishing ini dia ada bakalan waktu transfer itu kemudian bisa di finishing proses 2 menit di finishing dan waktu dari proses perakitan tadi itu adalah 1,2 ya. Maka di sini tuh ada transfer itu 1,2 ya. Move for 1,2 menit pace. Oke. Terus kita bikin lagi ke finishingnya. Nah, tadi di operasi yang ini tuh kan waktu prosesnya tadi yang ini ya 2 menit ya waktu prosesnya 2 menit. Oke, kita lanjut ke routingnya masih sama besi. Destinasinya itu conveyor output dan move logicnya kita cek dulu. Nih, transfernya ke conveyor outputnya 1,5. Maka move logicnya 1,5 guys. 1,5 menit. Kita hapus dulu ya salah. 1,5 menit. Oke. Oke, lanjut ke lokasi selanjutnya. Itu adalah gudang besi. Menuju gudang. Entitasnya jangan lupa. Ini kemudian operasinya dia kalau di gudang, udah sampai di gudang, dia nggak ada ini ya. Nggak ada proses apapun, jadi kita abaikan. Terus untuk routing outputnya adalah besi, destinasinya dia ke exit. Move logicnya nggak ada ya, karena dia udah sampai di situ saja prosesnya. Oke, kalau udah semua, kita lanjut ke bagian tahapan selanjutnya itu adalah yang arrival. Nah, entitasnya tuh besi dan lokasinya itu adalah di kedatangan besi ya, kedatangan ya arrival. Nah, kita baca kita masuk lagi ke studi kasusnya. Itu di sini ada pada pertemuan sebelumnya bla bla bla. Nah, ini akan kedatangan besinya itu sebanyak 20 kali. Maka itu adalah ininya bagian yang occurrence-nya. Kemudian 15 menit ini adalah selang waktunya tuh setiap kali kedatangan itu adalah frekuensi dengan 2 unit di setiap kedatangannya. Jadi dia setiap kedatangannya adalah 2 unit, occurrence-nya adalah 15, kebalik 20 ya occurrence-nya. Lalu ini adalah 15 di frekuensinya. Kalau udah, kita save dulu sebelum kita melakukan simulasinya. Kita save ke tempat tadi aja, latihan. Oke, kita beri nama studi kasus 2. Save, kalau udah kita bakalan bisa dapat langsung menstimulasikannya. Dengan cara simulasi ini kita jangan lupa untuk di setting dulu. Yang pertama runline-nya adalah time only dan runtime-nya adalah 8 jam ya, seperti yang tadi. Dan juga clock precision-nya juga diklik hour. Nah, di sini ada number of replication. Number of replication itu adalah seberapa banyak harinya yang ingin direplikasikan, yang ingin disimulasikan gitu lah. Kita kasih 10 aja, baru kita klik OK. Nah, kalau udah, kita bisa menjalankannya dengan klik di sini play yang berwarna play button warna hijau di sini. Kita klik play.
Oke, di sini ada salah. Process and routing for besi finishing. Routing block, routing entity besi. Oke, kita abort dulu, kita perbaiki dulu. Untuk bagiannya routing ya, ternyata ada kesalahan di bagian processing. Kita cek dulu. Finishing, ini benar. Oh ya, kita lupa memberikan conveyor di sini. Oke, kita harus menambahkan dulu untuk yang conveyor. Ini gudangnya kita hapus dulu aja ya, biar urut. Delete, baru kita tambahkan. Oh ya, lupa cuy. Oke, ini conveyor output ya. Di sini di conveyor output dia itu ada waktunya nggak ya? Setelah finishing ditransfer ke outputnya 1,5. Kayaknya tidak ada, jadi kita abaikan aja untuk yang waktu waktu operasi nggak ada ya, dia nggak ngapa-ngapain. Kemudian outputnya kita isi dulu destinasinya ke gudang besi. Nah, di sini juga nggak ada apa, dia nggak diberi waktu ya, berapa menit, maka kita abaikan aja juga. Kita di sini enter aja, kita masuk lagi ke lokasi yang ini, gudangnya. Gudangnya juga dia nggak melakukan operasi apa-apa. Output jangan lupa destinasinya adalah ke exit, dan move logiknya dia udah sampai di situ. Jadi oke. Nah, di sini sudah kita bisa lihat, udah benar ya. Oke, kalau udah kita langsung dapat bisa mensimulasikan. Kita running dulu, kita play di sini sebanyak 10 kali replikasi. Dan hasilnya dapat seperti ini. Di replikasi ini kita bisa lihat, ini ke 1 sampai 10 ini kita bisa lihat satuan aja gitu. Kalau kita mau semuanya, klik yang all, kemudian oke. Dan simulasinya dapat dilihat seperti ini. Ada location state, location state single, ada yang failed arrival, entity activities, dan entity state. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.